Assalamualaikum Pak Isa. Oh ya Bu Ismi, jadi kan hari ini kita melaksanakan project. Sudah siap Pak Isa. Oke, silakan duduk Bu Ismi. Gimana Bu Ismi kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Isa. Tadi di perjalanan agak macet jadi gimana? Enggak apa-apa, luar biasa di kesibukannya Bu Ismi masih bisa menyempatkan ketemu dengan saya juga. Memang Ini saya sesuai sempatkan. kesepakatan ya, Iya. kemarin kita sudah sepakat bahwa hari ini kita akan melaksanakan project ya Bu Ismi ya. Bu Ismi sudah tahu tentang project ya? Ya sedikit-sedikit. Nah, jadi saya tekankan lagi bahwa coaching merupakan apa ya? Saya nanti akan suatu fasilitas yang memfasilitasi menuju tujuan yang lebih jelas dengan memanfaatkan atau menemukan langkah-langkah dan juga sumber daya yang ada di dunia ini. Jadi nanti pada kesempatan coaching ini saya akan memfasilitasi Bu Ismi untuk menemukan tujuan yang jelas, kemudian menemukan langkah-langkah dan juga memanfaatkan sumber daya yang ada di sini seperti itu. Apakah bersedia Bu Ismi? Bersedia Pak Isa. Baik, yaitu dengan cara nanti saya dengan cara untuk menemukan itu dengan saya bertanya kepada Bu Ismi. Bersedia Bu Ismi. Nah, setelah selesai coaching nanti selain saya akan menceritakan tentang menemukan tujuan atau menemukan langkah, kemudian juga nanti akan membahas tentang kesimpulan dan kesimpulan dari Bu Ismi. Apakah Bu Ismi bersedia? Siap. Nah, baik, nanti kita sekitar sesi coaching ini sekitar 30 menit atau mungkin nanti 45 menit seperti itu ya Bu Ismi. Apakah bersedia Bu Ismi? Bersedia Pak. Baik Bu Ismi, dan nanti ketika membicarakan ini kok ada sesuatu hal yang di luar dari topik, maka saya akan menyela Bu Ismi. Boleh nih, itu nanti dengan cara seperti Ya, itu. terima kasih. Baik Bu Ismi, selanjutnya apakah nanti pada sesi coaching ini Bu Ismi ya maaf ya, ketika nanti saya mencatat atau merekam apakah diperbolehkan Bu Ismi? Boleh, karena ini juga tidak rahasia. Oke, siap, terima kasih Bu Ismi. Kalau begitu maka kita akan segera memulai sesi coaching ini. Sebelumnya ada pertanyaan-pertanyaan dari Saya rasa cukup sementara. Oh ya, baik. Baik ya, berarti kita langsung aja sesi coaching yang pada sesi hari ini. Hari apa nih? Hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 12 sesi coaching akan kita mulai. Baik Bu Ismi, kira-kira Bu Ismi kesini ini sudah punya gambaran tujuan atau apa sih yang akan kita bahas pada sesi coaching ini? Ya, sebenarnya ini saya agak ragu, tapi intinya saya ingin mengadakan suatu kegiatan Pak untuk kelas itu berupa pagelaran atau kalau kami singkat itu pagar emas, itu pagelaran seni akhir masa kelas 6. Jadi saya Tadi pagar emas. emas. Iya. Berarti pagar emas. Pagelaran. Ya, singkatan atau apa ini? Akronim ya Pak. Oh, akronim. Iya, betul. Akronimnya apa ini Bu Ismi? Pagelaran akhir masa kelas 6. Oh, pagelaran akhir masa kelas 6. Jadi saya kan guru kelas 6. Iya. Ini anak-anak dan lulus sudah akan lulus karena sudah selesai ujian. Untuk acara pelepasan Ini sesuatu. kalau boleh saya tanya, pagar emas ini memang menjadi sering kali dilakukan atau baru kali ini? Ini 2 tahun kedua ya Pak? Oh, tahun Iya. kedua. Tahun kemarin kali kita pertama kegiatannya. Nah, ini karena kemarin kok sukses dengan baik, nah sekarang kita lanjutkan dan takutnya tidak seperti kemarin. Nah, ini saya agak gimana ya, makanya saya ketemu Pak Isa. Coba dispesifikkan lagi, misalnya di mana, kapan, Iya. kemudian juga bersama siapa saja seperti itu. Kegiatan itu kita akan lakukan untuk anak-anak kelas 6, pelepasan kelas 6 yang kita adakan bersama dengan seluruh warga sekolah dan orang tua. Oh, dengan siswa, selain itu dengan berarti guru ya, Iya, guru. dan juga wali. Komite Pak. Oh. Nah itu untuk tempatnya nanti kita tergantung kesepakatan wali. Kalau beliau menghendaki di luar sekolah kita harus ada tempat, tapi kalau cukup di sekolah ya kita di lingkungan sekolah yang bisa membuat seperti panggung atau mungkin hanya di ruangan yang Berarti yang saya simpulkan itu tujuan Bu Ismi adalah merencanakan membuat suatu pagelaran yaitu pagar emas untuk siswa kelas 6
bisa sesuai kesepakatan sih seperti itu nih. Nah ini kira-kira kapan Bu Ismi? Kira-kira ya Juni Pak, sekitar tanggal 22 ya. Juni 22 ini ya. Lulusan gitu. Lulusannya tanggal berapa kira-kira sih? Masih perlu. Iya. Oh masih nunggu Iya. dari Kita nunggu lulusan. berarti Tapi kita sudah dari sekolah tanggal 22 itu kita sudah merencanakan untuk pakai lulusan. nah baik dari sini sudah jelas ini tanggal 22 ini semua menggunakan itu. Nah yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa sih bukti oh Bu Ismi aku berhasil nih membuat pagar emas. Nah buktinya ini apa itu? Buktinya bahwa besok itu selama proses kegiatannya dari awal awal persiapan di lokasi sampai anak-anak tampil dan ending dari kegiatan itu semua berjalan lancar. Anak-anak juga bisa mengikuti kegiatan semua tanpa adanya izin sakit dan Berarti sebagainya. semua ikut ya. Semuanya ikut, orang tua juga mendukung dengan sekolahnya. Sekolah juga Kalau saya bertanya ini ukurannya sebagaimana, seperti apa? Misalnya di angka itu keberhasilan lancarnya itu di angka 0 sampai 10, kemudian juga yang hadir itu dari berapa persen dinyatakan berhasil seperti itu kan. Mungkin kalau dalam suatu kegiatan kan ada yang izin, ada yang sebagainya, itu kan kita nggak tahu ya. Kira-kira Bu Ismi berapa persentase yang hadir, kemudian ukuran keberhasilannya, oh ini acara ini dikatakan lancar dan bagus itu dari skala 0 sampai 10 berapa? Kalau namanya manusia ya Pak, itu kan tidak ada yang sempurna. Mungkin kami ya dari 0 sampai 9 lah. 9 sih berarti. Ya, semoga bisa mencapai itu. Karena anak-anak kan juga pada saat di depan belum tahu ya dia grogi atau enggak. Jadi kita berusaha untuk seperti itu. Kalau persentase kehadiran ya kita minimal 80%. Ada 80% itu sudah mencukupi gitu ya. Terima kasih luar biasa tadi sudah ukurannya sekian, berarti ketika nilainya sudah angka 9 berarti itu berhasil ya. Saya katakan 80% karena apa Pak? Karena ada anak-anak yang sudah mendaftar di pondok. Takutnya pondok itu sudah berarti sebelum lulus itu ada anak-anak yang juga masuk ke pondok diterima dan biasanya sudah masuk. Dan kemarin saya lihat-lihat semoga tanggal 22 belum masuk lagi ya. Pengalaman kemarin itu belum masuk, tapi nggak tahu kebijakan yang jadi mengantisipasi berarti 80% ini sudah memang benar-benar sudah terantisipasi, mungkin ada di pondok, mungkin ada di sekolah-sekolah lain yang memang dilakukan ini seperti itu. Baik, kemudian kira-kira tujuan yang akan Bu Ismi capai ini misalnya pelaksanaan pagar emas sudah ada dalam kendali Bu Ismi? Iya jelas Pak, karena saya sebagai wali kelas senam, koordinator di situ, juga saya sebagai orang kurikulum ya tentunya ini sebuah tanggung jawab saya untuk menunjukkan keberhasilan anak-anak kepada orang tua lain. Jadi kita nggak sekedar masuk kemudian diserahkan anak sudah lulus enggak, tapi dengan cara yang cantik seperti itu. Ya, penyerahannya dengan seperti itu sih. Nah, saya tanyakan ini, adakah kemampuan dari Bu Ismi ini yang mendukung kegiatan tersebut? Untuk kemampuan kami, karena kemarin tahun kemarin kami sudah melakukan dan sukses. Paling tidak kita punya pengalaman, pengalaman, kemudian ada anak-anak itu talentanya besar. Jadi diarahkan tampil kayak gitu, insya Allah kita sudah tidak kesulitan. Meskipun butuh waktu juga Pak, tapi secara bakat itu anak-anak sudah. Nah, untuk mengembangkan bakat talenta anak ini apakah cukup Bu Ismi saja atau ada bantuan dari orang lain? Kalau saya sendiri, kalau untuk seni mohon maaf Pak. Satu kan kalau untuk seni, tapi paling enggak saya untuk motivasinya ya. Jadi saya tetap minta bantuan. Iya, kalau memang diperlukan dari luar, kita juga bisa. Tapi untuk saat ini kita masih mampu.
selain dari kemampuan orangnya, kemudian juga ada talentnya, juga ada pelatihnya. Kira-kira apa yang bisa mendukung kegiatan ini? Dari orang tua nih Pak. Dari orang tua. Itu kan khususnya berkaitan dengan pembiayaan. Karena ini tidak lepas dari dana yang tidak sedikit. Ya. Jadi kita memang kerjasama dengan wali. Nanti sebelum kita memfikirkan kegiatan ini, kita harus ada pertemuan meskipun dulu sudah kesepakatan akan dilaksanakan. Untuk pembiayaan kan kita akan kita akan musyawarah ulang. Terkait dengan dana pembiayaan ini, tadi ada Bu Ismi mengatakan bahwa wali ada keterkaitan, berarti wali ini disuruh iuran sebetulnya mengiur dana untuk kebutuhan kegiatan Madarmas ini, benar? Ya sebenarnya kalau kami bilangnya bukan iuran ya, kalau di kami itu bahasanya syukuran gitu. Syukuran. Ya jadi ini sebenarnya adalah gawe wali gitu. Kita tawarkan kepada wali murid apakah ini akan dilaksanakan. Wali murid dulu sepakat, oke, untuk syukuran kita adakan kegiatan seperti tahun kemarin. Nah masalahnya yang belum kami lakukan adalah berapa besar biaya yang akan kita tawarkan ya kepada wali. Nanti kita akan mengadakan rapat bersama wali murid di perwakilan yang macam untuk ini. Tapi secara mayoritas wali sudah menyetujui hal ini. Berarti untuk antisipasi kan sekarang lagi maraknya ini yang banyak sekali, apalagi daerah-daerah yang sudah mengatakan tidak boleh wisuda, tidak boleh melaksanakan studi tour, tidak boleh melaksanakan itu. Apa langkah kiat Bu Ismi agar nanti tidak tersandung masalah? Ya, karena itu kan untuk sekolah ya Pak. Kita kembalikan ke wali. Jadi itu gawe wali bukan dari sekolah itu. Sekolah hanya memberikan uang, monggo untuk kegiatan, tapi semua yang berkaitan dengan kebijakan penentuan kegiatan itu nanti hanya menjembatani gitu. Berarti dalam artian ini gawe wali menjadi tegaskan lagi sehingga kita memberi fasilitas untuk pelaksanaan tersebut, yang mengelola nanti diserahkan ke wali. Kalau sekolah oke, maka sekolah yang akan laksanakan begini. Gitu. Karena biasanya wali juga nggak mau repot Pak. Meskipun beliau mau dia kan tapi kadang juga butuh dari sekolah juga untuk hal-hal yang mungkin sifatnya pembinaan dan izin tempat itu biasanya sekolah, tapi itu gawe wali. Baik, terima kasih Bu, luar biasa. Kemudian apakah tujuan yang akan Bu Ismi capai ini yang berupa melaksanakan Madarmas ini memang benar-benar menjadi hal yang penting? Sangat penting Pak, karena bagi kami keberhasilan anak itu harus diapresiasi. Apakah sudah menjadi prioritas Bu Ismi? Ya, prioritas saya selaku wali kelas 6 yang sudah mendidik sedemikian rupa, maka kita punya kewajiban untuk bertanggung jawab. Ini hasilnya anak-anak juga ya. Kita kan nggak tahu hasilnya seperti apa, tapi kalau keluar dengan sesuatu yang membahagiakan kan kita akan lebih bahagia dan bermakna. Jadi penting karena nantinya ketika anak keluar ada suatu hal yang bermakna. Itu Bu Ismi. Terima kasih luar biasa. Kemudian kapan akan dilakukan langkah-langkahnya? Kemudian deadline dari waktunya, mohon untuk diceritakan. Ini kan anak-anak sedang ujian asesmen jenjang kelas 1 ini sampai hari ini kan. Hari ini terakhir. Hari ini terakhir. Kemudian nanti mulai seminggu itu minggu keempat kami sudah tanggal 28 besok berarti. Kita sudah mulai memetakan apa yang akan kita persiapkan, kemudian juga kita akan koordinasi dengan kita mempersiapkan segala sesuatunya yang kalau saya berikan lagi untuk yang mulai hari Senin besok, itu sudah mau yang pertama adalah memetakan apa saja yang mau ditampilkan kemudian koordinasi dengan wali murid, kemudian membuat rancangan dari sendiri.
Untuk hal tersebut maka kapan sih deadline tadi? Bisa tanggal 22 Juni ya. 22 Juni. Berarti nanti untuk langkah selanjutnya nanti kita akan bahas di pembicaraan nanti. Selanjutnya terima kasih di sini luar biasa sudah menemukan bagaimana aman tunainya dan juga deadline-nya adalah 22 Juli tahun 2024 ini. Lumayan deket ya. Makanya saya ketemu Pak Nisa. Jadi kalau kita lihat tujuannya luar biasa yaitu pakan emas. Di sini pasti di perjalanan atau mungkin dari kemarin itu bisa menemukan ada masalah atau hambatan yang dialami selama ini. Hambatannya itu yang pertama mungkin waktunya memang mendesak ya Pak. Waktu mendesak. Kita memang harus kerja keras baik dari pelatih maupun anak-anak yang harus ditampilkan ini perlu waktu dan pikiran yang lebih. Kemudian ini anak-anak itu kepedean dirinya Kurang anak kurang pede. karena mungkin tidak biasa tampil semuanya. Kalau hanya beberapa anak kan sudah sering tampil, tapi kan kakak ini melibatkan seluruh siswa. Di sini ketika polisi menambah semua siswa akan tampil, kira-kira penampilan sudah dipikirkan? Iya sudah. Penampilannya itu ya yang bersifat individu, ada juga yang secara desain seperti pidato, tiga bahasa, kemudian juga dilatih MC, ada nyanyi tunggal, ada band, kemudian tari masal, dan ada paduan suara masal, dan beberapa nanti ada Banyak juga ya ternyata. banyak ada drama. Itu kan kalau buat berani untuk Jadi kan di sini ada PD dan sebagainya, kurang PD anak berarti masih perlu diasah. malu-malu kayak gitu. Oh, masih malu-malu. Selain tadi waktu mendesak, persiapan anak yang ada yang kurang PD dan tidak bisa tampil, kemudian melihat pendanaan seperti itu, kira-kira apa lagi yang bisa membuat hambatan? Ya mungkin pendanaan. Kita kan belum ketemu wali. Apakah wali itu bersedia dengan dana yang muncul seperti itu. Kita kan perlu baik-baik sama wali. Iya. Bagaimana cara supaya beliau dengan kesadaran bahwa memang memerlukan dana tidak sedikit. Nah, dari semua tadi masalah itu, kira-kira penyebabnya apa? Ya penyebabnya karena yang kalau waktu itu memang di semester 2 ini ya Pak, kita nggak di kelas 6 itu nggak full 6 bulan ya. Jadi kemarin puasa libur, kemudian lebaran libur, setelah itu langsung ujian. Berarti terdampak dari banyaknya liburan juga. Kemudian anak-anak yang memang kurang pede itu karena tidak sering tampil. Pada saat kita ada galaksi juga kalau kita lihat kata tidak tampil. Kalau besok kan harapannya semua tampil gitu ya, walaupun yang belum pernah tampil juga diberikan tampil seperti itu juga semua. Ada lagi untuk kalau yang pendanaan itu kita juga kita nggak tahu ya, kita juga kondisi ekonomi waktu jika memang ada kesulitan ya melihat tadi di sini mengatakan kondisi wali murid, seberapa beragamnya sih kondisi wali murid di kelas 6? Nggak terlalu sih Pak, cuma 1-2 aja yang tapi kan kita juga nggak bisa terus disamaratakan seperti itu. Ada langkah yang digunakan Bu Ismi untuk membacking misalnya perlukah dana yang lain atau bagaimana ya? Iya, kita akan melakukan langkah mungkin cari sponsor ya. Cari sponsor. Ya, sponsor itu kan kita ada wali murid yang dari ini perusahaan-perusahaan mungkin atau bank kayak gitu biasanya kesel itu. Jadi tetap melibatkan wali murid tapi juga melibatkan stakeholder atau sponsor. Luar biasa. Apa sih hasil yang sebenarnya Bu Ismi peroleh dari semua? Hasilnya anak-anak yang pertama pasti bahagia Pak, senang ya karena dia bisa tampil dengan talenta masing-masing, kemudian
apalagi sudah lulus ya, sudah tidak punya beban apapun, sudah lulus kok Goblok gitu ya. goblok dengan sesuatu yang menggembirakan kan tambah bahagia. Orang tua juga sudah selesai tanggung jawabnya untuk menyekolahkan sekolah ini, dan saya sendiri juga sudah plong juga karena tugas saya sebagai wali sudah selesai kan, di istilahnya dirayakan bersama. Jadi kalau saya lihat hasilnya itu anak orang tua wali kelas bahagia semuanya dan merayakan bersama. Nah, kemudian untuk mendukung semua itu sehingga tujuannya dapat tercapai dengan baik, maka apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Langkah-langkahnya yang pertama pasti nanti akan ada koordinasi dengan orang tua kami, kita membentuk panitiaan yang nantinya akan menentukan termasuk biaya tadi. Kemudian kita juga memintakan anak-anak yang bakat sesuai dengan bakatnya untuk tampil, biar kita tidak memaksakan, misalnya nggak bisa tari kok harus menari, ya itu kan juga sesuai bakat. Ya, sesuai bakat kita katakan. Setelah itu mungkin kita juga mencari para pembimbing yang bisa menangani proses latihannya. Kita maksimalkan bulan Mei ini untuk latihan Mei sudah mulai latihan. Iya. Gitu nih, yang tadi saya catat beberapa langkah yang perlu koordinasi, membentuk panitia, kemudian membuat rancangan, memintakan anak, mencari pembimbing untuk melatih. Mei sudah mulai latihan, ada gladi foto. gladi foto. Biasanya kita kan ada galaksi di sekolah, anak-anak kita suruh tampil dulu di galaksi sebelum masuk di pagar kelas. Selain gladi foto, ada lagi. Ya, gladi bersih tentunya Pak di sana. Kita sebelumnya juga kalau misalnya nanti ada kesepakatan lari dilaksanakan di luar, kita tentunya nyari tempat ya. Cari tempat. Iya. Survei. Ada perlu misalnya di dana kurang, pasti langkah yang dilakukan nanti selain sponsor misalnya. Ya, semoga sekolah bisa mendukung pendanaan dari luar ini. Selain dari sponsor juga nanti mungkin sekolah ada kelas misalnya. Oke, Miss. Kemudian sumber daya selain tadi ada pembina, pendamping, kemudian ada juga wali, kemudian dari stakeholder sekolah maupun dari luar sponsor, ada kira-kira ada satu sudah diskusi. Terus dampak yang dapat diperoleh dari semua kegiatan tadi apa saja? Untuk saya itu ya tentunya lebih sibuk ya. Wali kelasnya sibuk itu ya. Sibuk, harus mengeluarkan tenaga, pikiran, karena memang harus sukses kan tujuannya. Kemudian anak-anak juga tentunya juga harus gimana ya, harus bisa membagi waktu juga, karena mungkin kalau nggak cukup di sekolah dia akan latihan di rumah. Nah, kalau dia sudah bisa, tentunya pengalaman yang tidak akan dilupakan itu sampai dia dewasa nanti. Kemudian juga dampak bahagianya. Bahagia ya, mantul itu bahagia, karena yang tujuan utama dari itu berarti syukuran. Jadi timbul rasa syukur juga nih. Nah, dari semua ini dari awal tujuan, kemudian menemukan sumber daya, langkah-langkah apa sih yang dapat Ibu simpulkan dari kesempatan? Kalau dapat saya simpulkan bahwa saya tadi untuk mewujudkan suksesnya kegiatan Pagernas, di mana kegiatan itu dilaksanakan untuk pelepasan nasional sebagai bentuk rasa syukur kami juga tanggung jawab kami selaku pendidik di Jakarta Pusat kepada wali murid tentunya dengan didukung dengan beberapa sumber daya yang kami miliki, serta mungkin dari luar orang tua yang juga mendukung kita, sehingga insya Allah
Mas di tanggal 22 Juni mendaftar sesuai dengan langkah-langkah yang sudah luar biasa. Jadi tujuan agar Mas sukses dengan adanya sumber daya dukung dari sekolah, dari Bu Ismi, dari anak maupun dari wali pada tanggal 22 Juni sukses dan memberikan bahagia. betul. Kemudian action plan rencana yang segera akan dilakukan besok apa? Seperti tadi Pak saya sampaikan bahwa kami itu akan membuat koordinasi, akan melakukan koordinasi dengan orang tua, membuat panitiaan, kemudian mencari pelatih, maksudnya dari guru-guru kami, kemudian memetakan anak mana yang dia mampu dengan bakat, kemudian latihan bersama, nanti dilanjutkan gladi kotor dan koordinasi. Latihan bersama, kemudian ada gladi kotor dan koordinasi. Jadi nanti mulai Mei ini kira-kira tanggal berapa saja sebenarnya target resmi? Oh Mei tanggal ini apa? Tanggal ini apa? Karena ini anak-anak sudah tidak ada pembelajaran, Pak, jadi kita agak longgar. Kami pokoknya Mei itu ada waktu latihan tanggal 2. Jadi mulai Mei sudah full latihan seperti itu. Kira-kira latihannya di sekolah full atau mungkin di Kita di sekolah full, Pak. Karena kalau di luar nanti repot, harus diantar jemput. Untuk mengkoordinasikan latihan dan sebagainya itu apa nih? Kita tentunya komunikasi dengan wali. Kalau misalnya nanti ada tambahan waktu, dan biasanya kita pulang jam sekolah kan kita harus koordinasi dengan kami yang sudah berkoordinasi. Kemudian kita pastikan anak-anak itu sesuai dengan bakatnya. Jadi tidak melenceng dari kita juga dengan rasa senang. baik resmi tapi luar biasa sampai akhirnya dapat sampai di titik action plan dalam sana. Baik Bu Ismi, terima kasih. Saya ingin tahu feedback apa saja yang bisa Ibu Ismi berikan ke saya terkait kegiatan coaching ini sehingga nantinya dapat memberi masukan ke saya dan memberikan hal baik ke saya ketika nanti melakukan coaching ini. Bisa, yang pertama tentunya saya bersyukur, terima kasih kepada saya yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Tadinya yang saya agak bingung gimana mau melaksanakan kegiatan tahun kemarin udah bagus, sekarang sampai nggak bagus kan saya juga gimana itu rasanya. Makanya saya berterima kasih Pak ya sudah bisa mengeluarkan unek-unek saya, sudah menyadarkan saya, menggugah ide-ide saya dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Nisa yang luar biasa, mengeksplor saya dengan detail sehingga saya bisa mampu untuk melaksanakan kegiatan pada masa ini. Terima kasih sekali, semoga Pak Nisa nantinya lebih profesional lagi ya, selaras dan ini semoga juga menjadi amal baik Nisa. Saya terima kasih kepada Bu Ismi yang bisa bekerja sama dengan baik pada sesi coaching kali ini. Terima kasih feedbacknya juga. Saya akan melakukan feedback yang sudah Bu Ismi berikan ke saya sehingga nantinya dalam coaching selanjutnya saya bisa lebih baik dan juga bisa berkualitas seperti itu Bu Ismi. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti Bu Ismi ketika melaksanakan kegiatan bakar dinas ini dari persiapan, pelaksanaan, kemudian akhirnya nanti benar-benar tujuannya bisa tercapai dengan baik sesuai dengan yang Bu Ismi inginkan juga dengan target yang memang tadi 80% dan juga angka 90 bisa tercapai dengan baik. Kira-kira ini sudah selesai Bu Ismi sesi coachingnya. Selamat untuk kembali melakukan aktivitas. Doa terbaik saya untuk Bu Ismi senantiasa sehat juga dan semoga semua kegiatan apalagi dalam menjalankan tugas guru dapat terlaksana dengan baik dan senantiasa menjadi guru yang luar biasa. Dari Pikondo.